Rahayu, para kadang channel Manunggal Rasa dimanapun Anda berada, kembali kita ulang uruk bersama kita Bapak Ali Mazhar dan tentunya para pendengar dan para setia channel Manunggal Rasa dimanapun Anda berada. Rahayu, Rayu. gini Pak Ali, kita itu sebagai orang Jawa ya Pak Ali, itu harusnya itu laku yang bagaimana sih sebagai orang Jawa itu? Ya, laku orang Jawa itu intinya kan pernah kita sampaikan bulan-bulan yang lalu, yaitu laku belajar bener yang terlebih tresno welasase. Iya. Dalam konteks welasase apa? Dalam rangka kita itu melaksanakan ajaran tresno welasase ini dalam falsafah baca yaitu memayu hayuning bawono atau memayu hayuning sasomo. Jadi menghormati memayu hayuning sasomo itu kita harus mengerti tetap sama umat manusia, itu yang terpenting. Iya. Intinya menghargai orang lain itu ya. Selain menghargai orang lain, kuncinya orang Jawa itu kalau diperas ajaran Jawa dan ajaran Putoromo itu tresno welasase. Apa makna tresno welasase? Lah, ketika bopo biung kita istilahnya waktu melakukan membuat kita bahasanya. Iya. Bahasanya waktu perang Boro itu Jaya Binangun itu wonten ing Tegal Kuro Kasetro itu waktu bopo biung kita itu manunggal dari situ kan tresno welasase. Iya. Apa nek ora demen padha demen tresno welasase tresno atresnani akhirnya tidak tuh manusia menyemi akhirnya hidup kita. Tetapi ketika falsafahnya ketika kita itu jadi umat manusia hidup di alam dunia ini, yo kita itu jangan sampai kita itu menyakiti orang lain, Iya. membuat sakit kepada orang lain. Yo harus apa? Harus menghargai sesama manusia, apalagi yo gawe marme sesama. Wong kita itu diciptakan dalam titah manusia dan dalam fitrah manusia ini adalah kita dititahkan yaitu untuk menghargai sesama manusianya itu. Terus juga jangan sampai menyakiti orang lain ya Pak Ali ya. Istilahnya kalau sebelum kita harus berpikir, sebelum istilahnya mencubit orang lain, cubitlah dirimu sendiri. Sakit enggak lah. Kalau sakit berarti kan itu istilahnya kan itu berarti kan ya menyakiti orang lain itu sama juga menyakiti diri sendiri gitu Pak Ali. Ya betul, karena apa? Karena dalam konteks ajaran istilahnya Jawa khususnya dalam konteks kalau kita membaca kunci Gusti Ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti Ingkang Maha Suci. Serolah datolah sepatolah, kula sejatine satriya, nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa, kang tumindak satya jati, kula nyuwun hanyarake tumindak kang luput. Lah, kalau kita menyakiti orang lain kan loh, hanya itu luput posisinya di mana? Loh, luput-luputnya dewe ini harus kita tipiskan dalam konteks membaca kunci itulah. Iya. Lah, trap-trapannya apa? Kalau kita sering menyakiti orang lain, berarti kita kan tidak bisa memaknai apa artinya kunci itu. Wicaksonanya kita tidak ada. Iya, benar. Itulah. Tapi hanyirnaake tumindak ikang luput yo, luput-luput dede, luput-luput wong liya, gitu loh. Apa maknanya? Yo jangan sampai perilaku kehidupan kita itu bertabrakan dengan konteks yang semula itu. Harusnya apa? Kita harus memberikan sesuatu yang terbaik untuk umat manusia sesuai dengan laku kumpul nunggal suci itu, gitu loh Mas. Nah, istilahnya kalau sebagai orang Jawa kan harus berbudi pakerti yang luhur gitu. Ya, berbudi bawa leksono. Ya. Wicaksono dulu baru panguwasa. Iya. Jadi kalau wicaksono dulu apa? Kita itu pokoknya dapat kekuasaan. Kita itu ibaratnya ingin menjadi pemimpin di tingkat desa. Kalau kita tidak berangkat wicaksono dulu, apakah bisa kita memimpin yang baik? Lah, tresno antresnani ini konteksnya apa? Ya bijaksana dulu, wicaksana dulu, baru panguwasa. Itu kalau dihubungkan dengan ajaran Romo ya Pak. Iya, no ajaran Romo. Jawa. Jadi Jawa, orang Jawa, kita sebagai Putra Romo ini
kita apapun betul dalam perilaku kehidupan sehari-hari, tugas kita yaitu memang menyebarkan wulang-wuruk dan memurnikan wulang-wuruk apa? Setiap kita melangkah apapun, jangan sampai keluar dari rel wulang-wuruk Romo dalam konteks apa? Ya laku manunggal kinantian cara mijil ini. Itu yang terpenting itu. Ya. Jadi setiap kegiatan apapun ya kita sarwa mijil gitu. Iya. Gitu. Dan laku apapun jangan lupa kuncinya itu ya Pak. Iya, selain kunci ini, ya selain kunci itu untuk menipiskan keangkar-moran kesombongan ini, itu memang sifatnya manusia. Tugas kita sebagai manusia ini apa? Menipiskan egonya itu. Lah kalau ego kita bisa kita tipiskan, dasar kita apa-apa itu membaca kunci yang benar. Mungkin perilaku ini kita dipangestoni oleh Romo sendiri. Iya. Akhirnya bahasanya ya sun gendong itulah atau sun indit lek awe bener-bener perilaku balajari bener lek awe laku salah ya kan sun bonto. Ini yang ketakut kita sebagai putra ini kalau sun bonto ini sik dielingne sik sun bonto ini ya kita harus eling betul tadi dawuh dawuh pandikane Romo khususnya dalam konteks wulang-wuruk ini benar-benar kita sebagai manusia bukan hanya diresapi tetapi bagaimanapun juga ajar Romo itu dalam kehidupan sehari-hari ini harus dilaksanakan. Tugas kita apa? Ya terserah ini sesama sepadanya itu. Gitu. Yang terakhir Pak Ali, apa yang kita dapat disimpulkan mengenai wulang-wuruk kali ini mengenai hubungan kita sebagai orang Jawa dan sebagai dihubungkan dengan sebagai putra Romo ini Pak. Ya orang Jawa sebagai orang Jawa dalam konteks terwasasa ini yang penting kita antresnasi sebadan kita saling asuh asih dengan sesama kita, terlebih kita mempersatukan kekadangan kita. Tugas kita apa? Ya menyatukan kekadangan ini supaya bisa hidup rukun, guyub rukun, rayu selamat orang apa-apa. Ya, terima kasih. Berarti apapun itu dari sumbernya dari mijilnya siapa tapi kan tetap kadang penting bisa guyub rukun gitu ya harus kadang bahasanya apa setiap kekadangan itu sopo wae ono ngenti wae sing maca kunci kuwi kadangku yang terpenting itu yang penting terima kasih demikian tadi mengenai wulang-wuruk saya bersama Bobo Ali Mazhar, semoga dapat bermanfaat bagi para putra-putra dimanapun Anda berada. Rahayu.